ada kisah tentang mi'rajnya Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam ke langit atau bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu satu malam sampai 70 kali. Nah ini sekarang sedang dieksploitasi kisahnya itu. Biasa sama si geng pembegal nasab. Sampai-sampai dikatakan bahwa Faqih Muqaddam ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, di antaranya itu Hasyim Asy'ari yang mengkafirkannya karena menukil kitab dari Qadhi Iyad. Ya, itu nanti akan kita bahas sendiri ya. Cuman berbuat seperti itu nggak elok ya. Kenapa? Karena Hasyimnya sendiri tidak mengkafirkan syahsun muayyanun, tidak mengkafirkan orang dengan ta'yin siapa enggak gitu. Ini nanti kita bahas sendiri. Kita bahas dulu apanya? Kisah Mi'rajnya. Jadi katanya Syekh Faqih Muqaddam ini beliau itu mengaku-ngaku Mi'raj satu malam sampai 70 kali. Nah, saya ada kitabnya di sini. Ini kebiasaan si Kimad kalau baca kitab itu nggak selesai. Di antara ada baca kitab sebetulnya itu harus khatam supaya kita itu mengetahui maksud dari ditaklifnya itu kitab. Makanya orang-orang modern ini mereka itu jago menukil tapi tidak mampu memahami. Kenapa? Karena kitabnya banyak, kemudian masail itu memang kitab menjadi gudangnya masalah, diambil 1-2 paragraf kemudian disampaikan. Lah ini sudah masuk pemerkosaan terhadap nas. Ya, pemerkosaan terhadap teks begitu. Ini tidak boleh. Nah, ada yang disembunyikan sebetulnya. Jadi kalau kita baca jangan jauh-jauh lah, kita baca 1 paragraf sebelumnya saja, kita akan tahu apa maksud dari Mi'rajnya Faqih Muqaddam radhiyallahu taala anhu sebanyak 70 kali dari satu malam begitu. Ya anehnya si Kimad juga sebagian kelompoknya mengatakan Faqih Muqaddam itu tokoh fiktif, tetapi tulisan-tulisannya jadi nukil, ya, sama kayak kemarin tuh apa kelakuannya itu. Nih ya, kalau mau tahu karomah-karomah seperti ini, kita harus tahu dulu ahwal keadaan sohibul karomahnya bagaimana. Ini kok karomahnya disebutkan, tapi sohibul karomahnya keadaannya tidak disebutkan. Ada dalam paragraf sebelumnya, jadi ini ada 2 paragraf yang penting ya. Yang mana dinukilnya itu bahwa Faqih Muqaddam ini Mi'raj 70 kali, itu saja yang dinukilnya, yang lainnya tidak disebutkan. Ini saya bacakan dulu. Waqala Asy-Syaikhul Kabir Abdullah bin Muhammad Abbad. Telah berkata Asy-Syaikhul Kabir yaitu Abdullah bin Muhammad Abbad. Matamdi 'alal faqihi Muhammadin ibni Ali sa'atun. Tidaklah berlalu atas al-faqih yaitu Muqaddam, beliau yang kita bahas ini, Muhammad bin Ali 1 saat pun illa wa huwa fiha sukronun. Kecuali atau sakronun, kecuali beliau itu pada satu waktu itu beliau itu mabuk di dalam hamiyya mahabbatillah, di dalam cahaya kecintaan kepada Allah. Jadi ini orang sudah beda. Bukan Faqih Muqaddam yang mengatakan, ini persaksian dari Abdullah bin Muhammad Abbad, bahwa tidak ada satu saat pun yang berlalu kepada beliau kecuali beliau itu mabuk di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seseorang ini sudah mabuk, ini kan kinayah. Kinayah dari apa? Kinayah dari hilangnya akal seseorang karena suatu perkara tertentu. Jadi orang mabuk itu dia akalnya sudah tidak ada. Nah, Syekh Faqih Muqaddam ini tidak ada satu waktu pun berlalu kepada beliau kecuali beliau itu dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah. Dan ini adalah persaksian dari orang lain, bukan pengakuan beliau. Nah, kemudian ada kisah setelahnya bahwa beliau itu suka saling surat menyurat. Ya, dengan pembesar-pembesar dalam pengertian bukan pejabat, tetapi para alim ulama dan orang-orang soleh pada zamannya. Dikatakan walamma waqafa asy-Syaikh Sufyan al-Yamani ala kitab Sayyidina al-Faqih alladzi arsalahu ilaihi. Tatkala
Syekh Sufyan Al-Yamani, beliau itu mendapati tulisan Sayyidina Al-Faqih yang beliau tuliskan kepadanya. Qala fi jawabihi ma ma'nahu. Berkatalah, menjawablah Syekh Sufyan ini kepada tulisannya Syekh Faqih Muqaddam yang maknanya seperti ini. Jadi ini tidak diriwayatkan tulisannya, tapi diriwayatkan maknanya. Hadza syai'un lam na'rifhu wa maqamun lam nablughu. Yang dikatakan Syekh Faqih Muqaddam ini adalah sesuatu perkara yang kami tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi kita tidak sampai kepada makomnya Syekh Faqih Muqaddam. Wa maqamun lam nablughu, dan ini adalah makom yang kami tidak pernah sampai kepadanya. Jadi kebiasaan orang-orang sufi, orang-orang yang suci itu, mereka kan suka mengalami pengalaman spiritual. Baik yang berhubungan dengan ruhnya saja atau yang berhubungan dengan ruh dan jasad. Nah ini supaya lepas dari godaan syaitan, mereka itu biasa suka saling berdiskusi. Ini apa yang terjadi kepada saya? Kamu pernah mengalami atau belum? Anda pernah mengalami atau belum? Begitu. Kalau misalkan pernah mengalami, nah nanti ada, oh ini dalam makom anu, dalam makom anu. Jadi yang namanya tasawuf itu kan dia penuh dengan makomat. Makomat itu seperti pos-pos itu, dan itu banyak sekali. Siapa yang bisa? Ini mah nggak ada dalam kitab. Kita cuma menjelaskan pengetahuannya saja, tidak menjelaskan pengalamannya begitu. Nah makanya di dalam tasawuf itu yang paling bagus kamu berguru kepada orang yang sudah sampai, bukan berguru kepada kitab. Nah Syekh Faqih Muqaddam ini tahu betul bagaimana adab di dalam thariqah. Makanya beliau itu sering surat menyurat dengan orang-orang yang telah berjalan sebelumnya. Tatkala dikasih surat, jawabannya Syekh Sufyan itu seperti ini. Ini adalah sesuatu yang kami belum tahu dan kami belum sampai kepada makomnya. Menunjukkan betapa tinggi makomnya siapa? Syekh Faqih Muqaddam ini. Ya, sampai orang-orang juga bingung, ini apa? Cuman tidak mendustakan. Coba ini intinya nih. Tidak ada seorang pun yang mendustakan. Nah, kisah Mi'raj pun ini sebetulnya bukan Syekh Faqih Muqaddam mengaku-ngaku. Oh, saya Mi'raj 70 kali sehari semalam kemana? Ke Sidratul Muntaha. Bahasanya Sidratul Muntaha loh ya nanti itu. Coba bahasanya seperti ini. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'din, dan termasuk perkara yang dituliskan kepada Syekh Sa'dun dalam hal ini oleh Syekh Faqih Muqaddam, ini di antara tulisannya itu. Nah, jadi kisah 70 kali Mi'raj itu didapati dari tulisan Syekh Faqih Muqaddam kepada gurunya. Bukan beliau mengaku saya Mi'raj 70 kali, bukan. Tapi di dalam tulisan sebagai apa? Sebagai apa bahasanya itu tadi? Ya curhat lah kalau kita mah begitu, curhat. Annahu qala, bahwa Syekh Faqih Muqaddam itu berkata di dalam tulisannya kepada gurunya, urijabi ila Sidratil Muntaha sab'a marratin. Telah dinaikkan aku ke Sidratul Muntaha 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa ishrina marratan, dan di dalam riwayat yang lain itu 27 kali. Wa fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, di dalam riwayat yang lain 70 kali. Jadi yang menukilnya pun dari surat ini berbeda-beda. Ada yang menukil 7 kali, ada yang menukil 27 kali, ada yang menukil 70 kali. Jadi ini harus diingat, bukan beliau lagi pidato di panggung, saya ini Mi'raj 70 kali. Enggak kayak yang digembor-gemborkan siapa? Si Imad itu. Enggak seperti itu. Ini pengalaman yang terjadi. Dan tidak disebutkan, ini ihtimal. Apakah bil badan, awir ruh saja, aw fil manam. Tidak menyebutkan, cuman mau tiga-tiganya pun ini khariqun lil adat. Pernah kamu itu mimpi uruj ke Sidratul Muntaha? Mimpi aja nih mah, pernah enggak? Kalau sampai mimpi itu khariqun lil adat enggak? Khariqun lil adat. Walaupun mimpi. Jadi beliau tidak menjelaskan apakah ini bibadani au ruhuhu faqat au fi manami. Tidak dijelaskan. Cuman beliau menjelaskan kepada gurunya. Kalau gurunya pernah mengalami, pasti bakal menjelaskan. Nah, makanya dijawab suratnya Syekh Faqih Muqaddam itu sama gurunya. Nah, bagaimana jawabannya? Begini.